Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan RE Marta Dinata dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Jakarta International Stadium. Di bagian pinggir jalan terdapat pembangunan yang sedang berlangsung, yaitu on-ramp dan off-ramp ataupun akses keluar masuk tol Harbor Road 2. Progres dari tol ini sebenarnya baru seperempat dari pekerjaan keseluruhan yang harus diselesaikan atau 25%. Meskipun secara target harus selesai nanti di tahun 2026. Bahkan sebenarnya telah melewati target dari sebelumnya. Akses langsung dari TGPA ataupun Tanjung Priuk Port Access atau terminal peti kemas yang ada itu akan menghubungkan kawasan Tanjung Priuk menuju ke arah Simpang Susun Pluit tanpa ada lagi interchange ataupun jalur keluar masuk di tengahnya. Kemudian akses tersebut juga terhubung dengan tol Pelabuhan 1 yang dari arah Wiyoto Wiono sehingga bisa terintegrasi dan naik ke tol Harbor Road 2 yang juga dikenal sebagai tol double decker ya, ataupun tol di atas tol. Nah, perjalanan kita mulai dari sekitar Jalan Enggano di Tanjung Priuk. Dapat kita lihat di bagian atas kanan itu adalah layang tol Jor 1 ya, yang terhubung dengan tol dalam kota. Sebenarnya di ujung ataupun di belokan tol Jor 1 di dekat terminal peti kemas dan juga pelabuhan Tanjung Priuk itu harusnya tersambung juga dengan tol Harbor Road 2. Ya, namun itu belum kejadian. Yang jelas akses yang sedang dibuat itu adalah di ujung dari terminal peti kemas yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk, tepatnya di Jalan RE Marta Dinata, langsung terhubung dengan tol Harbor 2 di sekitar JIS dan terus menuju ke Simpang Susun Pluit. Panjang dari tol ini adalah 9,675 km ya. Rencana operasi sebenarnya tahun 2024 ya. Hanya saja sudah terlampau. Adapun dana total yang dibutuhkan pada waktu itu adalah 15,851 triliun untuk merampungkan 9,675 km dari tol Harbor Road 2. Kemudian kalau kita perhatikan sekarang tentu barang-barang, material dan lainnya naik ya, bisa saja dana yang dibutuhkan lebih besar dari 15,851 triliun tersebut. Jumlah lajur yang ada di setiap jalurnya ada 3, jadi ada 3 deretan kendaraan yang bisa menggunakan satu jalur dari tol Harbor Road 2. Sekarang fokusnya masih di sisi selatan ya. Yang kita lihat di sisi utara belum ada pekerjaan yang signifikan panjangnya dibandingkan yang sisi selatan. Ini adalah terminal Tanjung Priuk di sisi kanan kita. Kemudian di ujung jalan berbelok ya menuju ke arah JIS Jalan RE Marta Dinata. Nah, ada lintasan kereta. Ini adalah jalur kereta yang juga dilewati oleh rangkaian kereta ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk yang membawa mungkin peti kemas dan lainnya. Jalan tol Harbor Road 2 tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di tol Harbor Road 1 yang mungkin sebagian besar ya untuk area tol pelabuhan itu digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan berat seperti kontainer, truk-truk trailer yang membawa kontainer dan juga membawa logistik lainnya. Di bagian sisi jalan ini RE Marta Dinata ya, terdapat terminal peti kemas juga untuk keperluan nampaknya KAI. Pekerjaan pembangunan jalan tol Harbor Road 2 ini dilakukan ataupun dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2026. Nampaknya kalau kita perhatikan nanti ke depan kemungkinan di awal 2026 belum selesai, ditambah lagi baru 25% dari keseluruhan konstruksi yang sudah berjalan ya. Atau mungkin difungsikan terlebih dahulu yang di sisi selatan dari jalan tol Pelabuhan 1, tol Harbor Road 2 yang sudah selesai dibangun, baru dilanjutkan tahap berikutnya yaitu tol Harbor Road 2 yang ada di sisi utara ataupun ke arah Ancol. Lokasi di mana kita agak lambat saat ini adalah titik pertemuan juga akses masuk ke terminal peti kemas Tanjung Priuk, dan biasanya banyak truk-truk
ataupun juga trailer-trailer yang cukup besar antri masuk, terutama pada saat bongkar muat yang memakan waktu. Pada waktu itu juga sempat terjadi kemacetan yang luar biasa ya, menunggu kendaraan-kendaraan besar ini keluar masuk dari area terminal peti kemas. Nah, itu efeknya sampai ke tol dalam kota, bahkan juga sampai ke arah Johor. Ini yang perlu sekali bisa ditingkatkan lagi sehingga dwelling time namanya, ataupun proses bongkar muat menjadi lebih cepat ya, lebih optimal, dan keseluruhan crane yang berfungsi untuk memindahkan kontainer-kontainer yang ada di dalam kapal ya ke arah ke truk-truk tersebut, dan juga sebaliknya bekerja semua secara optimal. Baik, kita sudah sampai di akses keluar masuk tol Harbor Road 2 yang terhubung dengan Jalan RE Marta Dinata. Ini nantinya akan punya dua jalur yang berbeda dan juga dua arah yang berbeda. Tinggal mengatur bagaimana akses keluar masuk tol dan integrasinya dengan Jalan RE Marta Dinata yang sudah dua arah. Apakah jalur ke arah barat akan digeser ke samping tol? Ini kita belum ketahui, karena kalau harus bertemu dengan Jalan RE Marta Dinata seperti ini diperlukan traffic light paling tidak. Namun nanti kita akan lihat ke depan bagaimana rekayasa arus lalu lintas pada saat nanti dioperasikan tol Harbor Road 2. Nah, dari abutment ataupun ujung yang akan tersambung ke arah Jalan RE Marta Dinata, terdapat pilar-pilar yang terhubung dengan girder-girder beton yang panjang, PCI girder, ke arah pilar-pilar yang lebih besar. Nah, ini langsung dua arah yang berbeda ya, ataupun dua jalur yang ditopang oleh pilar yang ada di samping kita. Untuk area konstruksi di bagian bawah ini sudah sebagian besar dibuka ya, dan lebih lapang jalannya, akses dari masyarakat yang ada di samping proyek tol Harbor Road 2 yang berada di sekitar Tanjung Priok. Nah, di bagian atas sudah ada yang terhubung menggunakan box-box girder secara dua jalur. Kemudian ada yang masih belum, termasuk yang di depan ya, ke arah Jakarta International Stadium. Jalan RE Marta Dinata sampai ke arah Gunung Sahari itu harusnya dua arah seperti ini. Namun karena ada pekerjaan-pekerjaan, jadi di depan sana Jalan RE Marta Dinata dibuat satu arah karena areanya dipakai untuk konstruksi. Di bagian samping dapat kita lihat box-box girder ya, segmen-segmen beton yang cukup besar dan lumayan panjang karena nantinya akan menjadi 3 lajur kendaraan yang bisa ditopang. Ini sudah disiapkan dan diangkut oleh trailer-trailer yang panjang ya, dengan tentunya punya kekuatan karena kemampuan dari trailer ini teruji, mengingat dari segmen-segmen beton ini memiliki berat yang cukup lumayan. Nah, ke arah Jakarta International Stadium, di sini pilar-pilarnya sudah berdiri. Ada yang satu pilar, kemudian ada yang pilar portal. Yang pilar portal yang punya 2 kaki ya, seperti yang ada di depan. Tadi kita bisa lihat sambungan ke arah tol Pelabuhan 1 yang menuju ke tol Wiyoto Wiono di kawasan Mall Arta Gading di sana, dan juga ke arah Tanjung Priok yang berada di sekitar Sunter. Ini sudah ada tiang-tiang dan juga beberapa lantai-lantai dari jembatan layang Jalan Tol Harbor Road 2 nantinya akan diintegrasikan dengan akses tersebut. Menjelang crossing dengan tol Pelabuhan 1 yang ada di sekitar JIS, dapat kita lihat di sini satu pilar yang cukup besar, mirip dengan pilar yang ada di Jalan Pramuka Pemuda untuk layang LRT Jakarta. Apakah teknologinya menggunakan balance cantilever atau menggunakan segmen-segmen box girder yang disambungkan satu persatu menggunakan launcher sehingga membentuk jalan layang? Nanti kita akan lihat. Ya, atau mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah mengetahui teknologi yang akan dipakai, bisa berbagi informasi. Nah, di bagian pinggir dapat kita lihat jalannya ada 2 ya.
Dan ini sebenarnya akses dari sisi selatan saja. Jadi yang di pinggir sekali itu adalah sambungan dan integrasi tol Harborot 2 dengan tol Pelabuhan 1 yang dari arah Wiyoto Wiono ya, ataupun dari arah mungkin Pramuka ya, Rawamangun, Cempaka Putih dan seterusnya. Sampailah ke sini sehingga bisa langsung menaiki tol Harborot 2 tanpa harus keluar masuk lagi dan sampailah di Simpang Susun Pluit. Ini sudah mulai berdekatan ya dari dua akses tersebut. Yang satu ini tadi dari arah Tanjung Priuk ya. Jadi arus kendaraan yang dari Tanjung Priuk dan dari arah Wiyoto Wiono lewat tol Pelabuhan 1 yang lama ini terhubung langsung ke tol Harborot 2 menuju ke arah Pluit. Nah, di bawah dari konstruksi layang tol ini kita juga melihat adanya segmen-segmen beton ya, box-box girder yang cukup besar. Ini nantinya akan dipergunakan untuk menyambungkan pilar-pilar yang ada di bagian depan. Dan kita sudah lihat launchernya. Launcher ini berfungsi untuk mengangkat ya dari segmen-segmen beton tersebut, kemudian disambungkan satu persatu sehingga membentuk jembatan layang. Nah, launcher ini akan pindah dari satu pilar ke pilar lainnya dengan jarak yang sudah ditetapkan. Cukup banyak ternyata sudah dipersiapkan segmen-segmen betonnya. Jadi ini adalah beton pracetak ataupun precast. Dan di bawah ke lokasi pembangunan tanpa harus dicor lagi, tinggal disambungkan begitu. Untuk lahan yang dipergunakan sebenarnya masih ada yang belum dibebaskan, terutama yang ke arah Simpang Susun Pluit. Karena di sana kita lihat pembangunan belum ada yang dimulai di dekat Simpang Susun, namun sebelumnya sudah ada beberapa tiang yang berdiri. Nanti kita akan lihat lebih detail di video berikutnya. Nah, lahan yang dibutuhkan sebenarnya 39 hektar ya, dan yang baru bisa dipergunakan untuk konstruksi dalam artian sudah bebas adalah 20 hektar ataupun 53% dari lahan keseluruhan yang dibutuhkan. Baik. Tantangan yang ada di pembangunan tol Harborot 2 ini adalah yang pertama berada di pinggir jalan kereta, dan proses pembangunan yang berlangsung di dekat rel kereta yang aktif ini diperlukan ekstra hati-hati mengingat adanya mobilitas dari transportasi umum ya di sekitar situ. Kemudian ini di pinggir jalan kereta kita banyak melihat bangunan-bangunan yang ada baik itu ke arah rel keretanya atau ke arah Jalan RE Marta Dinata. Ini perlu sekali penataan dan juga penertiban dari mungkin pihak-pihak KAI, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata kawasan-kawasan yang ada di pinggir rel, di pinggir sungai misalnya juga, dan di kawasan padat lainnya. Ke arah Kemayoran di sini pilarnya naik lagi. Jadi tadi itu turun ya dari arah JIS, kemudian datar cukup panjang dan menanjak di sekitar Simpang Susun Kemayoran. Di bagian pinggir ini adalah rangka-rangka besi yang dipergunakan mungkin ya untuk launcher, yang mirip fungsinya dengan crane, kemudian menyusun dari segmen-segmen beton yang sudah disiapkan. Ya, di sini harus menanjak dikarenakan Simpang Susun Pluit memiliki layang-layang yang cukup tinggi. Jadi pilar-pilar yang ada untuk tol Harborot 2 juga dibuat lebih tinggi. Sebenarnya tol ini adalah tol double decker ataupun tol di atas tol. Namun kita belum lihat double deckernya. Ya, seharusnya seperti di video berikut.
Sumbernya dari Tol Harbor Road 2, jadi bisa dilihat sebenarnya proses konstruksi hasilnya seperti apa untuk tol double decker. Nah, setelah dari Simpang Susun Kemayoran atau juga akses ke arah Ancol, jalan RE Marta Dinata di sini dibelah dua untuk arus kendaraan yang dari arah Gunung Sahari dan juga yang dari arah Tanjung Priok atau juga dari arah JIS. Dapat kita lihat area di bagian pinggir ini dipergunakan untuk penyiapan pondasi. Barusan kita lihat kotak ya yang sudah digali dengan rapi dan ada seat pile baja yang ditaruh di pinggirnya untuk menguatkan pinggir-pinggir pondasi agar tidak roboh tanahnya dan longsor. Nah, jalan RE Marta Dinata di sini satu lajur saja untuk kendaraan arah barat dan satu lajur ke arah timur. Area konstruksi menggunakan setengahnya, jadi alat-alat berat sudah banyak yang dikerahkan. Kemudian alat-alat berat ini juga membutuhkan manuver untuk melakukan proses konstruksi, maka ruang yang disiapkan adalah setengah dari RE Marta Dinata yang tadinya dipakai untuk arus kendaraan menuju ke Gunung Sahari. Ditutup dengan barrier beton dan juga panel ya, karena memang area-area yang dibangun itu digali, mungkin ada lubang, mungkin juga ada material-material yang dapat membahayakan kendaraan-kendaraan atau juga para pengendara yang ada di sekitar sini melewati kawasan tersebut sesuai dengan K3 ya, ataupun keamanan konstruksi standarnya. Sampai di sini kita belum lihat ada tiang-tiang yang berdiri, namun ke arah Gunung Sahari ya di depan kita sudah melihat beberapa pilar yang muncul. Sebenarnya ini baru pekerjaan di sisi selatan ya. Kemudian yang sisi utara ataupun di seberang kali itu juga akan ada pekerjaan. Namun belum ada informasi atau kelanjutan yang lebih jelas dari konstruksi yang ada di sisi utara. Yang kita lihat yang sudah mulai ada pilar berdiri itu di sekitar Taman Kota atau jalan yang menghubungkan kawasan Sunda Kelapa dengan Kota Tua ataupun Beos. Berbeda dengan tol MBZ, untuk tol Harbor Road 2 ini memang diperbolehkan kendaraan besar, truk, trailer, dan juga yang membawa kontainer melewatinya, sehingga arus kendaraan di tol Wiyoto Wiono kemudian juga ke arah tol Pelabuhan 1 melingkari Ancol dapat berkurang bebannya dan lebih lancar. Nah, fokus memang di sisi selatan pembangunannya untuk yang pertama kali memudahkan arus logistik dari Tanjung Priok ke arah Bandara Soekarno-Hatta atau juga ke arah barat ya, ke arah Merak dan ke arah lainnya. Kita memasuki flyover yang ada di RE Marta Dinata, nantinya akan bertemu dengan Jalan Lodan. Dan yang kita lihat di bagian pinggir ini adalah pilar-pilar dari tol Harbor Road 2 yang sudah mulai banyak berdiri. Di bawah ini adalah ujung Jalan Gunung Sahari ke arah Ancol ya. Beberapa flyover di Jakarta yang kita perhatikan hampir semua ya mungkin dipenuhi dengan bendera-bendera partai, walaupun belum masuk masa kampanye ataupun situasi politik. Baik, sementara kita lanjutkan di video berikutnya untuk yang dari arah Gunung Sahari ya menuju ke arah Jalan Lodan melewati Alexis yang ada di depan sana yang sudah berubah nama tentunya. Lalu nanti kita akan lihat ke arah Simpang Susun Fluid dari atas tol. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.